Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan, kelas M01, dengan dosen pengampu Profesor Dr. Uun Yanuar SPIMSI, akan mempresentasikan materi project base dengan topik sistem metabolisme mikrobiota dan makrobiota di perairan berdasarkan materi biologis. Next. Namun sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri beserta dengan keenam teman saya, dengan saya sendiri yaitu Alfira Istiqomah, dan keenam rekan saya yaitu Chelsea Selvian, Anissa Andiva Mahayu Putri, Revina Herningsih Herdianti, Sabrina Irya Putri Cahyani, Anissa Nur Sabita, dan Lutfiatu Sakdia. Next. Adapun outline dari pembahasan yang akan kami bahas dalam presentasi kali ini yaitu mengenai pengertian metabolisme, peran sistem metabolisme mikrobiota dan makrobiota berdasarkan materi biologis, proses terjadinya metabolisme mikrobiota dan makrobiota di perairan berdasarkan materi biologis, tatanan aktivitas mikrobiota dan makrobiota pada organisme perairan, serta yang terakhir yaitu ada case base. Boleh next. Pengertian dari metabolisme. Metabolisme sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu metabol yang artinya berubah. Metabolisme dapat dikatakan sebagai suatu perubahan atau semua transformasi kimiawi dan energi yang terjadi di dalam tubuh dengan aktivitas sel yang amat terkoordinasi serta mempunyai tujuan dan mencakup berbagai kerjasama banyak sistem multi-enzim. Sistem metabolisme ini sendiri dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ada anabolisme dan katabolisme. Anabolisme sendiri merupakan sistem metabolisme yang memerlukan energi yang terdiri atas fotosintesis dan kemosintesis. Sementara pada katabolisme, yaitu merupakan sistem metabolisme yang melepaskan energi, seperti contohnya pada respirasi, yang terdiri dari respirasi aerob dan respirasi anaerob atau fermentasi. Respirasi ini sendiri terdiri dari 3 proses, yaitu ada glikolisis, daur Krebs, dan transport elektron. Next. Selanjutnya yaitu ada konsep dasar metabolisme. Seperti sebelumnya yang sudah dijelaskan bahwa pada metabolisme terdiri dari dua proses yaitu katabolisme dan anabolisme. Pada katabolisme, sumber energi seperti glukosa, gliserol, dan asam amino akan dipecah menjadi produk metabolit. Produk metabolit di sini merupakan semua senyawa yang dihasilkan dari reaksi metabolisme. Selama proses pemecahan molekul seperti glukosa dan lain sebagainya, inilah yang nantinya akan menjadi produk metabolit dengan sebagian besar akan menghasilkan panas serta pembentukan ATP. Panas yang dihasilkan berperan sebagai termoregulasi tubuh dan kemudian terhubung ke lingkungan. Kemudian ATP yang terbentuk dari penambahan satu gugus fosfat ke molekul ADP atau yang biasa disebut dengan fosforilasi ADP yang mana sebagian digunakan untuk kontraksi otot sehingga kita bisa bergerak dan beraktivitas dengan baik. Serta sebagian yang lain dari ATP tersebut digunakan untuk proses anabolisme dan juga berbagai macam transportasi seluler. Sementara pada anabolisme, ATP digunakan untuk pembentukan prekursor intraseluler yang sebagian bahannya berasal dari nutrisi eksternal yang sebagian besar dari nutrisi eksternal. Prekursor-prekursor ini kemudian akan digunakan untuk memulai biosintesis molekul intermediate, seperti asam amino dan lain sebagainya. Kemudian untuk melakukan proses ini juga membutuhkan ATP. ATP juga digunakan untuk pembentukan biopolimer seperti protein dan lain sebagainya. Dari molekul intermediate yang sudah tersedia, ketika ATP digunakan, ATP akan mengalami disfosforilasi sehingga ia kehilangan satu gugus fosfatnya dan kembali menjadi ADP. Jadi, fosforilasi dan defosforilasi ADP ini akan berjalan terus membentuk siklus yang saling berinteraksi satu sama lain. Next.
Selanjutnya yaitu ada tentang mikrobiota. Mikrobiota merupakan mikroorganisme yang hidup pada tubuh inang atau yang disebut sebagai host yang dapat terdiri dari bakteri, archaea, virus, dan organisme eukariota sel satu lainnya. Kolonisasi bakteri terdapat pada seluruh permukaan tubuh yang memiliki kontak dengan dunia luar yaitu kulit, saluran urin, saluran cerna, dan saluran nafas. Mikrobiota pada ikan juga dapat berperan penting dalam menjaga kesehatan inangnya, termasuk dalam proses pencernaan, penyerapan nutrisi, serta perlindungan terhadap patogen. Mikrobiota ini dapat dikelompokkan berdasarkan cara memperoleh energi dan oksigen yang mencakup mikroorganisme aerobik, anaerobik, fermentasi, dan kemosintetik. Next. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada mikroorganisme aerobik. Mikroorganisme aerobik merupakan mikroorganisme yang memerlukan oksigen untuk bertahan hidup dan melakukan respirasi. Mereka banyak ditemukan di perairan yang kaya oksigen seperti permukaan air atau di dekat permukaan. Contoh mikroorganisme aerobik adalah bakteri nitrifikasi yang mengoksidasi amonia menjadi nitrat. Bakteri nitrifikasi ini biasanya tersebar di tanah dan air, serta ditemukan dalam lingkungan yang terdapat amonia atau daerah banyak terjadi dekomposisi protein atau saluran air buangan. Next. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada mikroorganisme anaerobik. Mikroorganisme anaerobik merupakan mikroorganisme yang hidup di lingkungan kekurangan atau tanpa oksigen, seperti di dasar lumpur atau di sedimen perairan, yang mana mereka menggunakan senyawa lain seperti nitrat, sulfat, atau karbon dioksida sebagai akseptor elektron dalam proses respirasi mereka. Mereka juga berperan dalam proses seperti denitrifikasi, di mana nitrat diubah menjadi nitrogen gas, serta dalam proses penguraian bahan organik yang tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme aerobik. Mikroorganisme anaerobik ini contohnya seperti bakteri sulfat reduksi. Selanjutnya, mikroorganisme fermentasi dan kemosintetik. Mikroorganisme fermentasi itu mikroorganisme yang dapat hidup baik dalam kondisi aerobik maupun anaerobik dan mendapatkan energi melalui proses fermentasi di mana bahan organik diubah menjadi produk seperti asam laktat, etanol, dan asam asetat tanpa memerlukan oksigen. Memainkan peran dalam penguraian bahan organik dan dapat menghasilkan senyawa yang dapat dimanfaatkan oleh mikroorganisme lain. Kemudian mikroorganisme kemosintetik. Mikroorganisme yang mendapatkan energi melalui kemosintetis yaitu proses di mana diperoleh dari oksidasi senyawa anorganik seperti amonia, nitrit, dan sulfur. Berperan penting dalam siklus biogeokimia di laut seperti dalam siklus nitrogen dan sulfur dengan mengubah senyawa anorganik menjadi bahan organik yang dapat digunakan oleh mikroorganisme lain. Next. Selanjutnya, makrobiota. Makrobiota organisme yang memiliki ukuran tubuh yang cukup besar dan dapat dilihat dengan mata telanjang tanpa bantuan alat mikroskop. Organisme ini mencakup berbagai kelompok seperti hewan, ikan, udang, dan krustasea. Kemudian tumbuhan air seperti alga dan tanaman air, serta invertebrata seperti cacing, moluska, dan serangga air. Next. Selanjutnya, fungsi spesifik metabolisme. Yang pertama itu untuk memperoleh energi kimia dari degradasi sari makanan yang kaya energi dari lingkungan atau dari energi cahaya. Dalam ekosistem perairan, energi kimia diperoleh dari degradasi bahan organik yang dihasilkan dari sisa-sisa organisme atau bahan yang masuk ke dalam perairan. Selain itu, organisme fotosintetik seperti fitoplankton memanfaatkan energi cahaya untuk menghasilkan energi kimia melalui fotosintesis. Yang kedua, untuk mengubah molekul nutrien menjadi prekursor unit pembangun bagi makromolekul sel.
Mikroorganisme, alga, dan organisme akuatik lainnya di perairan mengubah nutrien seperti nitrogen dan fosfor menjadi prekursor yang dibutuhkan untuk sintesis makromolekul penting seperti asam amino, nukleotida, dan lipid yang merupakan dasar dari pertumbuhan dan perbaikan sel. Yang ketiga, untuk menggabungkan unit-unit pembangun menjadi protein, asam nukleat, dan lipid, serta polisakarida dan komponen sel lainnya. Sama seperti pada organisme akuatik, misalnya ikan, invertebrata, mikroorganisme menggunakan unit-unit pembangun ini untuk mensintesis makromolekul yang penting untuk struktur dan fungsi sel mereka. Yang terakhir yaitu untuk membentuk dan mendegradasi biomolekul yang diperlukan dalam fungsi khusus sel. Dalam ekosistem perairan, organisme menjalankan metabolisme untuk memenuhi fungsi-fungsi khusus seperti sintesis enzim untuk detoksifikasi, produksi zat pelindung, atau mengatur osmosis. Mikroorganisme juga terlibat dalam proses metabolik yang penting untuk daur ulang nutrien dalam ekosistem perairan. Next. Peran metabolisme. Metabolisme perairan melibatkan reaksi kimia seperti fotosintesis, respirasi, dan dekomposisi. Fitoplankton dan tanaman air menghasilkan oksigen dari bahan organik melalui fotosintesis yang menjadi sumber energi bagi organisme lain. Respirasi oleh semua organisme, air menghasilkan karbon dioksida yang kemudian digunakan kembali dalam fotosintesis, menciptakan siklus energi berkelanjutan. Selain itu, metabolisme juga berperan mencakup siklus nutrien seperti nitrogen dan fosfor yang diuraikan oleh bakteri dan mikroba untuk mendukung ekosistem. Namun populasi dan perubahan suhu dapat mengganggu keseimbangan ini dan mempengaruhi kesehatan ekosistem. Selanjutnya ada peran mikrobiota dan makrobiota berdasarkan materi biologis. Yang pertama ada mikrobiota ya. Jadi kan saat ini banyak mikroba itu digunakan untuk membantu memperbaiki kualitas lingkungan dan utamanya untuk mengatasi masalah pencemaran lingkungan. Nah, yang pertama, mikroba dan lingkungan tercemar. Jadi mikroba akan mentransformasikan bahan kimia sintetik dan alami sebagai sumber energi dan material yang penting untuk pertumbuhannya. Mikroba seperti bakteri, kamir, dan juga kapang merupakan mikroba penting yang dapat berperan dalam bioremediasi limbah pencemaran di lingkungan. Nah, pencemaran yang terjadi pada tanah, air, udara, dan sedimen semuanya akan mempengaruhi lingkungan, karenanya perlu dilakukan pembersihan dengan bioremediasi. Slide selanjutnya. Nah, kemudian yang kedua, mikroba sebagai biodegradasi bahan pencemar. Ada peran mikroba sebagai pembersih air. Jika bahan kimia pencemar jumlahnya banyak, maka bakteri pengurai juga akan banyak di perairan tersebut. Nah, bakteri yang bersifat sebagai dekomposer akan menguraikan bahan kimia, sehingga bahan kimia menjadi tidak berbahaya lagi bagi makhluk hidup yang tinggal di perairan dan air aman digunakan untuk makhluk hidup yang lainnya. Nah, contohnya ada pada bakteri Lactobacillus sebagai biokontrol dalam aquaculture. Yang kedua, yang selanjutnya ada peran mikroba dalam mengurai minyak di laut. Jadi, mikroba akan mengoksidasi hidrokarbon yang terkandung di dalam minyak bumi dan menjadikan hidrokarbon sebagai donor elektronnya. Nah, mikroba ini mengoksidasi minyak bumi menjadi menjadi CO2 dan bioproduk seperti asam lemak, surfaktan, dan biopolimer. Dengan demikian, mikroba dapat melakukan pembersihan tumpahan minyak. Setelah minyak dan air menyatu, selanjutnya bakteri akan mendegradasi minyak tersebut. Nah, mikroba yang dapat mendegradasi minyak adalah kelompok Pseudomonas bermacam-macam Sorinebacteria, Microbacteria, dan juga beberapa jenis yeast. Walaupun senyawa hidrokarbon dapat diuraikan oleh mikroba, tetapi belum ditemukan mikroba yang berkemampuan enzimatik lengkap untuk menguraikan hidrokarbon secara sempurna. Next.
Kemudian ada peran mikroba dalam mengurai deterjen. Jadi udah ditemukan bakteri dalam subkelas bakteria yang mampu mendegradasi deterjen dari ekosistem air laut. Nah, bakteri gram negatif mendominasi proses pendegradasian tersebut. Kemudian kemampuan mikrobakteri utamanya bakteri dalam menggunakan deterjen sebagai sumber karbon utama menunjukkan bahwa bakteri memegang peran penting dalam proses bioremediasi. Kemudian ada peran mikroba dalam mengatasi limbah logam berat. Jadi ada dua bakteri yang dapat digunakan antara lain Thiobacillus ferrooxidans mendapat energi dari senyawa organik seperti besi sulfida dan menggunakan energi untuk membentuk bahan yang berguna seperti asam fumarat dan juga besi sulfat. Yang kedua ada Bacillus subtilis memiliki kemampuan mengikat beberapa logam berat seperti Pb, Cd, Cu, Ni, Zn, Al, dan juga Fe dalam bentuk nitrat. Nah, logam tersebut dapat dilarutkan kembali setelah bakterinya dibuat lisis. Jadi logam-logam tersebut dapat dilarutkan kembali setelah bakteri dilisiskan, yang pada akhirnya logam tersebut dapat digunakan kembali oleh industri logam. Next. Selanjutnya ada makrobiota. Makrobiota sebagai jaringan kehidupan dalam rantai makanan. Makrobiota perairan membentuk jaringan kompleks dalam rantai makanan perairan. Mereka berperan sebagai konsumen primer, sekunder, hingga tersier, tergantung pada posisi trofiknya. Rantai makanan ini dapat dipengaruhi oleh parameter fisika dan biologi seperti kekeruhan, kecerahan, suhu, dan banyaknya nutrien yang ada pada perairan tersebut. Next. Selanjutnya, makrobiota sebagai pengendali populasi perairan. Makrobiota membantu menjaga keseimbangan ekosistem perairan melalui mekanisme pengendalian populasi. Sebagai predator alami, berbagai jenis makrobiota seperti ikan, udang, dan kepiting berperan mengatur populasi mangsanya. Hal ini dapat mencegah ledakan populasi yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Selanjutnya, makrobiota sebagai agen penyebar benih perairan. Makrobiota perairan seperti ikan dapat menyebarkan benih tumbuhan atau biasa disebut dengan endozookori, yaitu menyebarkan benih melalui saluran pencernaan hewan. Biji yang tidak dapat dicerna akan keluar bersama dengan feses. Proses tersebut memungkinkan biji tumbuh di tempat lain yang cocok. Selanjutnya, makrobiota sebagai penggerak utama siklus nutrisi perairan. Proses makan dan ekskresi oleh makrobiota menyebabkan sirkulasi nutrisi di dalam kolom air dan sedimen. Sumber utama zat hara berasal dari perairan itu sendiri, yaitu melalui proses-proses penguraian pelapukan ataupun dekomposisi tumbuh-tumbuhan dan sisa-sisa organisme mati. Contoh makrobiota terkait yaitu ada ikan. Metabolisme ikan mengubah zat makanan menjadi energi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan aktivitas. Faktor yang mempengaruhi seperti suhu, ukuran tubuh, dan ketersediaan oksigen. Selanjutnya ada terumbu karang. Karang membutuhkan sinar matahari untuk melakukan fotosintesis dengan alga zooxanthella untuk membangun struktur karang serta melakukan metabolisme. Selanjutnya, proses dalam metabolisme. Proses dalam metabolisme sangat dibantu oleh enzim yang bekerja secara spesifik. Dampak metabolisme secara biokimia ialah terjadinya pembentukan maupun penguraian makromolekul organik seperti protein, lemak, karbohidrat, hingga asam nuklear. Pengetahuan terkait prinsip dan proses metabolisme sangat penting karena memberikan gambaran tentang sistem adaptasi biologis dalam tubuh. Misalnya, sistem metabolisme yang normal akan mencangkup pertumbuhan dan perkembangan tubuh yang baik dan sehat. Selanjutnya, metabolisme karbohidrat. Karbohidrat merupakan salah satu sumber energi untuk aktivitas sel secara biologis melalui proses glikolisis. Proses glikolisis dimulai dari perubahan molekul glukosa menjadi molekul piruvat.
Selain itu, glukosa juga dapat disintesis dari prekursor non-karbohidrat melalui reaksi yang disebut gluconeogenesis. Selanjutnya, melalui jalur pentosa fosfat, memungkinkan sel untuk mengubah glukosa 6-fosfat turunan glukosa menjadi ribosa 5-fosfat atau gula yang digunakan untuk mensintesis nukleotida dan asam nukleat dan jenis monosakarida lainnya. Berikut jalur utama metabolisme karbohidrat pada organisme. Nah, pada gambar tersebut menunjukkan bahwa tahap awal dimulai dari molekul glukosa yang dikonversi melalui proses glikogenesis. Ketika glukosa dibutuhkan sebagai sumber energi atau sebagai molekul prekursor dalam proses biosintesis, molekul glikogen akan didegradasi melalui glukogenolisis menjadi glukosa. Selanjutnya, glukosa dapat diubah menjadi ribosa 5-fosfat atau komponen nukleotida dan NADPH atau zat reduksi kuat melalui jalur pentosa fosfat. Perubahan asam pirufat dapat terjadi melalui dua tahap, yakni dalam kondisi anaerob dan aerob. Pada kondisi anaerob, asam pirufat akan diubah menjadi asam laktat dan sebaliknya ketika dalam kondisi aerob, asam pirufat lebih lanjut didegradasi dan membentuk asetil KOA. Asetil KOA atau biasa disebut koenzim asetil, KOA asetil atau asetil KOA merupakan molekul penting yang menyediakan sejumlah atom karbon pada gugus asetil yang dipergunakan dalam siklus asam sitrat untuk dioksidasi guna memperoleh energi dalam bentuk ATP. Selain proses oksidasi yang terjadi pada siklus asam sitrat, juga terjadi proses transfer elektron. Transfer elektron tersebut mengalir melintasi rantai elektron hingga menjadi reaksi eksergonik yang dapat digunakan untuk mendorong sintesis ATP. Next. Selanjutnya, metabolisme karbohidrat. Karbohidrat adalah sumber energi utama yang diproduksi oleh tumbuhan melalui fotosintesis. Kebutuhan karbohidrat pada ikan bervariasi tergantung jenisnya. Seperti ikan karnivora membutuhkan sekitar 9%, ikan omnivora sekitar 18,6%, dan ikan herbivora hingga 61%. Karbohidrat dalam pakan ikan umumnya berupa polisakarida, disakarida, dan monosakarida. Next. Pencernaan karbohidrat pada ikan dimulai di lambung dan dilanjutkan secara intensif di usus dengan bantuan enzim amilase pankreatik. Enzim-enzim karbohidrase seperti amilase, laktase, dan selulase bekerja untuk menghidrolisis karbohidrat. Amilum dan glikogen diubah menjadi maltose dan dextrin, yang kemudian dihidrolisis menjadi glukosa. Disakarida dihidrolisis menjadi galaktosa, glukosa, dan fruktosa. Sedangkan selulosa diubah menjadi glukosa melalui proses penguraian bertahap. Next. Glukosa yang diserap oleh dinding usus dapat diubah menjadi energi atau disimpan sebagai glikogen selama kondisi anaerob, seperti aktivitas renang cepat. Pirufat dapat diubah menjadi laktat untuk menghasilkan energi tanpa oksigen. Laktat ini akan terakumulasi hingga oksigen tersedia dan kemudian diubah kembali menjadi karbon dioksida melalui proses oksidasi. Fungsi penting dalam tubuh, termasuk sebagai reseptor, enzim, hormon, saluran ion, pengangkut CO2, atau melalui hemoglobin, pembentuk otot, dan pengikat jaringan. Protein juga dapat berfungsi sebagai sumber energi dalam bentuk glukosa dan trigliserida. Selanjutnya, secara struktural, protein memiliki 4 tingkat struktur. Yang pertama, primer, urutan asam amino dalam rantai polipeptida. Yang kedua, sekunder, struktur lokal seperti heliks alfa dan lembaran beta yang terbentuk karena ikatan hidrogen. Yang ketiga, tersier, struktur 3 dimensi dari satu rantai polipeptida.
Yang keempat, kuartener atau gabungan beberapa rantai polipeptida menjadi satu unit fungsional. Selanjutnya, dalam proses katabolisme, protein yang dikonsumsi mengalami hidrolisis di lambung oleh enzim pepsin dan asam klorida atau HCl yang menciptakan kondisi asam dengan pH sekitar 1,5 sampai 3,5. Hidrolisis ini mengubah protein menjadi peptida yang lebih kecil. Setelah hidrolisis, natrium bikarbonat yang diekskresikan oleh pankreas menetralkan keasaman lambung untuk melanjutkan proses pencernaan di usus. Selanjutnya ada metabolisme lipid atau lemak. Lipid adalah makromolekul heterogen dengan berbagai fungsi biologis penting. Fungsi utama lipid meliputi pembentukan membran biologis, fosfolipid, dan kolesterol membentuk struktur membran sel. Yang kedua, penyimpanan dan transportasi energi. Triasilgliserol berperan dalam menyimpan dan mengangkut energi. Yang ketiga, makromolekul pengikat, yaitu glikolipid berfungsi sebagai pengikat dalam membran sel. Yang keempat ada sinyal hormon steroid, yaitu lipid terlibat dalam pembentukan hormon steroid. Yang terakhir ada metabolisme, lipid menjadi sumber utama untuk metabolisme asam lemak, keton, dan vitamin D. Secara kimia, lipid tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut nonpolar seperti ether dan kloroform. Dalam konteks biomedis, lipid juga penting sebagai sumber vitamin larut lemak dan mikronutrien lipofilik. Suplementasi asam lemak esensial dapat membantu dalam mengobati berbagai kondisi seperti penyakit kardiovaskular, rheumatoid arthritis, dan demensia. Dalam proses metabolisme, lipid dan gula saling terkait melalui asetil koenzim ACO2A yang menghubungkan glikolisis dan siklus asam sitrat. Sintesis lipid dimulai dengan penambahan gugus karboksil CO2- pada asetil CoA, menghasilkan malonyl CoA. Proses ini memerlukan ATP serta kofaktor Mn2+ dan biotin untuk aktivasi. Selanjutnya ada tahap awal proses sintesis lipid, yang dimana itu adalah hubungan antara gula dan asam lemak atau lipid. Pada proses metabolisme terlihat pada asetil koenzim A atau CoA yang menjadi perantara antara proses glikolisis dan siklus asam sitrat. Proses sintesis lipid pertama kali dalam tubuh diawali dengan penambahan gugus karboksil atau CO2- yang diperoleh dari senyawa bikarbonat atau HCO3-. Lalu asetil CoA terkarboksilase dan menghasilkan malonyl CoA. Proses karbolase pada asetil CoA sangat beruntung pada jumlah ATP yang memerlukan kofaktor Mn2+ dan biotin sebagai elemen aktivasi. Lipid dalam makanan hewan akuatik dicerna di usus dengan bantuan enzim lipase, dipecah menjadi asam lemak dan gliserol. Asam lemak dan gliserol yang telah diserap akan diangkut oleh darah ke jaringan tubuh. Asam lemak bebas bisa digunakan langsung sebagai energi atau disimpan sebagai trigliserida di jaringan adiposa. Di dalam sel, asam lemak menjalani beta oksidasi di mitokondria, menghasilkan asetil CoA yang kemudian memasuki siklus Krebs untuk memproduksi ATP. Proses ini diadaptasi untuk menghadapi tantangan lingkungan seperti suhu dingin dan ketersediaan makanan yang terbatas. Kemudian, pada metabolisme pada mikroorganisme dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, autotrof, yang merupakan organisme yang mampu menghasilkan makanan sendiri dari senyawa anorganik, terutama karbon dioksida, CO2. Mereka menggunakan energi cahaya atau energi kimia untuk mengubah CO2 menjadi senyawa organik yang lebih kompleks. Pada autotrof dibagi menjadi dua bagian lagi, yaitu fotoautotrof yang menggunakan energi cahaya untuk mengubah CO2 menjadi makanan. Contohnya pada bakteri fotosintetik, ganggang, dan cyanobacteria. Dan yang kedua ada kemoautotrof yang menggunakan energi kimia dari senyawa anorganik seperti besi, sulfur, hidrogen untuk mengubah CO2 menjadi makanan. Contohnya pada bakteri
pada bakteri besi, bakteri sulfur, dan beberapa Archaebacteria. Sedangkan heterotrof merupakan mikroorganisme yang tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Mereka bergantung pada senyawa organik yang sudah jadi sebagai sumber karbon. Pada heterotrof dibagi menjadi dua bagian, yaitu fotoheterotrof yang menggunakan energi cahaya tetapi membutuhkan senyawa organik sebagai sumber karbon. Contohnya pada bakteri purple non-sulfur bacteria dan green non-sulfur bacteria. Sedangkan pada chemoheterotrof menggunakan energi kimia dari senyawa organik sebagai sumber energi dan karbon. Contohnya, pada sebagian besar bakteri, protozoa, semua fungi, dan semua hewan. Next. Berikut merupakan tabel perbedaan chemoautotrof dan autotrof. Pada chemoautotrof, sumber karbon senyawa organik yang dihasilkan oleh organisme lain. Untuk sumber energi berasal dari oksidasi senyawa organik, dan untuk contoh organisme berasal dari bakteri, protozoa, semua jenis fungi, dan hewan. Sedangkan chemoautotrof, sumber karbon terdapat pada CO2, sumber energi untuk mengoksidasi senyawa anorganik yang digunakan untuk memperbaiki CO2. Dan untuk contoh organismenya, bakteri yang memanfaatkan nitrifikasi, hidrogen, sulfur, dan zat besi. Kemudian perbedaan pada fotoheterotrof dan fotoautotrof. Pada fotoheterotrof, sumber karbon berasal dari senyawa organik yang dihasilkan oleh organisme lain, sedangkan untuk sumber energinya berasal dari cahaya matahari, dan contoh organismenya berasal dari green sulfur bacteria dan purple sulfur bacteria. Sedangkan fotoautotrof, sumber karbonnya berasal dari CO2, dan sumber energinya berasal dari cahaya matahari. Untuk contoh organismenya berasal cyanobita, algae, dan tumbuh-tumbuhan. Berikut merupakan fotosintesis mikroorganisme yang dibagi menjadi dua, yaitu anoksigenik dan oksigenik. Untuk fotosintesis anoksigenik merupakan proses fotosintesis yang tidak menghasilkan O2 dengan H2S yang berperan sebagai donor elektron. Fotosintesis anoksigenik ditemukan pada green sulfur bacteria, green non-sulfur bacteria, purple sulfur bacteria, dan purple non-sulfur bacteria. Donor elektronik fotosintesis anoksigenik memiliki donor elektron yang bervariasi, yaitu H2S atau SO pada green dan purple sulfur bacteria. H2 atau senyawa organik pada green dan purple non-sulfur bacteria hanya memiliki satu fotosintesis. Contohnya pada green bacteria, fotosistem sama dengan PS1 sedangkan pada purple bacteria, fotosistem sama dengan PS2. Fungsinya untuk menghasilkan ATP melalui siklik fotofosforilasi. Sedangkan pada fotosintesis oksigenik merupakan proses fotosintesis yang menghasilkan O2 dan ditemukan pada cyanobacteria, seperti blue-green alga dan organisme eukariotik yang memiliki kloroplast. Pada donor elektron fotosintesis oksigenik adalah H2O yang teroksidasi kemudian membentuk O2. Fotosintesis oksigenik melalui dua sistem, yaitu PS1 dan PSII. Fungsinya untuk menghasilkan NADPH dan ATP untuk fiksasi karbon. Kemudian terdapat dua tipe fotosintesis, yaitu yang pertama fotosintesis tipe cyanobacteria, yang merupakan fotosintesis tipe ini sama dengan fotosintesis yang terjadi pada tanaman tingkat tinggi dengan keseluruhan reaksi adalah sebagai berikut. Yang dimana pada sistem fotosintesis ini terdapat dua fotosistem, yaitu fotosistem PSI dan PSII.
aliran elektron dari PSII ke PSI selanjutnya mengubah NADP+ menjadi NADPH. Aliran elektron yang demikian dikatakan non-slick phosphorylation. Yang kedua, fotosintesis tipe non-cyanobacteria, yang merupakan kelompok bakteri ini tidak memiliki fotosistem 2 untuk menfotolisis H2O. Dengan demikian, bakteri ini tidak pernah menggunakan air sebagai reduktan, sehingga oksigen tidak pernah dihasilkan dari fotosintesis. Fotosintesis yang demikian berlangsung dalam keadaan anaerob, sehingga dikenal dengan fotosintesis anaerob. Berdasarkan tipe pada reduktan dan pigmen fotosintesisnya, kelompok bakteri ini dapat dibagi menjadi 3 famili, yaitu Chlorobacillus, Ceomatice, dan Rhodospirillase. Selanjutnya, perbedaan tabel eukariotik dan prokariotik. Proses metabolisme pada bakteri eukariotik dan prokariotik memiliki sedikit perbedaan. Pada eukariotik, bakteri ini memiliki H2O sebagai donor elektronnya, kemudian letak fotosintesisnya berada pada thylakoids. Bakteri eukariotik memiliki fotosintesis yang berjenis oksigen, kemudian memiliki tipe klorofil A dan fotosistem 1 dan 2 ada. Pada prokariotik dibagi menjadi 3 contoh, yaitu cyanobacteria, purple bacteria, dan green bacteria. Untuk cyanobacteria memiliki H2O sebagai donor elektronnya, namun beberapa menggunakan H2S. Kemudian untuk letak fotosintesisnya berada pada thylakoids. Fotosintesis yang berjenis oksigen, yang kemudian memiliki tipe klorofil A dan fotosistem 1 dan 2 ada. Untuk purple bacteria memiliki H2S, SO, H2, SO, S2O3, dan senyawa organik sebagai donor elektronnya. Untuk letak fotosintesisnya berada pada membran sel. Purple bacteria tidak memiliki jenis fotosintesis oksigenik. Dan untuk tipe klorofilnya, yaitu klorofil A dan B. Dan memiliki fotosistem 1, namun tidak memiliki fotosistem 2. Dan untuk green bacteria memiliki H2S, SO, H2, S2O3, dan senyawa organik sebagai donor elektronnya. Kemudian untuk letak fotosintesisnya berada pada sitochromes dan tidak memiliki jenis fotosintesis oksigenik. Untuk tipe klorofilnya yaitu klorofil A dan C dan D. Untuk green bacteria memiliki fotosistem 1 namun tidak memiliki fotosistem 2. Kemudian untuk kemolitrofi, proses metabolisme kemolitrofi, yang pertama elektron dipindahkan dari suatu donor elektron yang tereduksi, yang kedua elektron melewati membran terikat transport elektron berhubungan dengan sintesis ATP dan NADH, dan yang ketiga ATP dan NADH digunakan untuk mengubah CO2 menjadi karbohidrat. Selanjutnya, di sini kita mengambil Cashbase Jurnal Penelitian Sains tahun 2015 tentang studi komunitas plankton di Sungai Kundur, Kecamatan Banyuasin 1, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Next. Penelitian ini berfokus pada peran plankton sebagai produsen utama dalam ekosistem akuatik. Perlakuan dilakukan setelah terjadinya kebocoran pipa dan pencemaran minyak di Sungai Kundur
yang dapat mengubah faktor fisika, kimia, perairan, serta dapat berdampak pada kehidupan plankton. Penting untuk mengkaji komposisi, pelaporan, dan indeks keanekaragaman komunitas plankton di Sungai Kundur untuk memahami tentang bagaimana dampak pencemaran serta kestabilan ekosistem pada perairan tersebut. Selanjutnya, sistem metabolisme plankton terutama fitoplankton di perairan yang dijadikan objek pada penelitian tersebut berlangsung melalui proses fotosintesis. Fitoplankton menggunakan cahaya matahari untuk mengubah karbon dioksida dan udara menjadi glukosa dari oksigen, yang menjadi sumber energi bagi mereka dan organisme lain dalam ekosistem tersebut. Proses ini menjadi penting karena fitoplankton berfungsi sebagai produsen utama dalam rantai makanan akuatik dengan menyediakan energi bagi zooplankton dan organisme lainnya. Metabolisme plankton secara keseluruhan memberikan kontribusi terhadap keseimbangan ekosistem perairan dan kualitas udara. Selanjutnya, case base kedua yaitu tentang mikroba parameter kualitas perairan pari untuk upaya pembesaran biota budidaya. Penelitian ini berfokus pada pentingnya kualitas perairan dalam mendukung keberhasilan budidaya khususnya di perairan Pulau Pari. Juga bertujuan untuk mengukur parameter mikrobiologis yang dapat memberikan pengaruh terhadap kegiatan budidaya. Kualitas perairan pada dasarnya dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk keberadaan mikroba yang berperan sebagai indikator kesehatan ekosistem. Sistem metabolisme pada makrobiota yang diteliti khususnya bakteri heterotrofik berfungsi untuk menguraikan senyawa organik menjadi komponen yang lebih sederhana. Bakteri heterotrofik menguraikan senyawa organik fosfat, nitrat, dan amonia berperan sebagai dekomposer dan mendukung pertumbuhan fitoplankton dalam ekosistem perairan. Metabolisme mereka memberikan kontribusi pada dinamika ekosistem perairan termasuk interaksi dengan fitoplankton yang memerlukan enzim yang dihasilkan oleh bakteri untuk pertumbuhan dan reproduksi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.